Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Pak Guru Doni. Kali ini saya akan menjelaskan untuk instalasi penerangan listrik pada pertemuan kedua ya. Pada pertemuan kedua kali ini bisa kalian lihat materi yang saya share tentang instalasi penerangan satu fasa menurut Will. Dalam perkembangannya, kita tahu bahwa instalasi penerangan itu sangat berfungsi dalam kehidupan sehari-hari, baik untuk pagi, siang maupun malam, dan biasa sangat digunakan pada waktu malam hari. Dan untuk memasok kebutuhan tersebut, sumbernya dari mana? Dari PLN ya. Kalau di rumah biasanya satu fase. Nah, di sini pada tingkat kebutuhan akan listrik kita tahu akan sangat banyak ya. Terus oleh karena itu setiap pemasangan wajib mengikuti aturan dalam PUIL. PUIL itu apa? Peraturan Umum Instalasi Listrik. Nah, PUIL terbaru ini PUIL 2011. Nah, ruang lingkupnya ada apa saja? Ada penerangan, ada pemasangan, ada pemeliharaan, ada pengamanan. Nah, tujuan dari peraturan umum instalasi listrik di Indonesia buat apa saja? Nah, di sini ya, melindungi manusia terhadap bahaya sentuhan dan kejutan arus listrik. Bahaya sentuhan maksudnya bagaimana? Ketika ada listrik di dalam kabel, namun kabelnya itu terkelupas, maka bahayanya itu terjadi ketika sentuh pasti tersengat. Kemudian kejutan arus listrik itu seperti apa? Nah, kejutan arus listrik ini ketika Anda memegang sesuatu kemudian terkejut seperti itu. Keamanan instalasi dan peralatan listrik. Keamanan instalasi dan peralatan listrik ini seperti apa? Ya, keamanannya ketika kalian memasang instalasi penerangan pastinya harus ada pipanya. Misalkan tidak ada, gunakan kabel yang memiliki isolator atau isolasi yang tebal. Contohnya kabel NYM atau kabel NYY, terserah. Penggunaannya biasanya untuk NYM untuk dalam ruangan, kalau NYY di luar ruangan. Seperti itu. Menjaga gedung serta isinya dari bahaya kebakaran akibat gangguan listrik. Nah, gangguan listrik ini sangat banyak ya pada gedung ya, terutama gedung-gedung sendiri ini kan pastinya ruangnya banyak yang tertutup sehingga menyebabkan harus ada instalasi yang aman. Mengapa demikian? Karena gedung itu pasti sangat bertingkat. Ketika terjadi konsleting listrik, maka seluruh gedung bisa terbakar. Jadi sangat bahaya sekali ya. Kemudian untuk menjaga ketenagaan listrik yang aman dan efisien. Dalam setiap instalasi pasti ada sebuah kotak, namanya kotak PHB, panel hubung bagi ya. Nah, ini berfungsi untuk menjaga dalam keamanan kelistrikan. Di dalam satu kotak itu selalu ada penguncinya. Nah, menjaga ketenagaan listrik aman dan efisien dalam satu ruangan itu, dalam satu box itu diharapkan setiap instalasi selalu terhubung di situ dan pengamanannya ada selalu di situ. Di dalamnya berupa MCB, berupa pengaman proteksi di situ semua. Nah, selain ada PUIL, ada ketentuan lain yang wajib dipenuhi dalam pemasangan instalasi listrik, yaitu setiap instalasi harus ada rencana instalasi yang disetujui. Rencana instalasi yang disetujui maksudnya bagaimana? Ketika kalian memasang instalasi harus dengan persetujuan dulu, harus ada rencananya dulu, pakai diagramnya seperti apa, diagram denahnya seperti apa, kemudian letak-letak penyambungannya seperti apa, seperti itu ya. Kemudian instalasi harus dirancang, dipasang, dan dipelihara sedemikian rupa sehingga tidak timbul
bahaya kebakaran, mencegah kebakaran. Nah, ketika kalian memasang, upayakan isolator yang kalian pasang itu sangat kencang. Jangan sampai tidak kencang, atau ketika penyambungan kabel jangan sampai tidak kencang, dan ketika tidak kencang hingga terjadi adanya hambatan di situ, menyebabkan timbulnya panas yang besar ketika tidak kencang. Kemudian peralatan listrik dipasang harus memenuhi standar dan ada logo SNI. Nah, setiap instalasi harus ada peralatan yang berstandar SNI ya, standar nasional Indonesia. Kenapa demikian? Karena peralatan tersebut pasti sudah memenuhi standar-standar yang dipersyaratkan dalam standar nasional Indonesia, sehingga digunakan bisa lebih aman. Kemudian instalasi listrik yang baru harus dipasang atau mengalami perubahan harus diperiksa, diuji, dan bila perlu dicoba untuk dioperasikan dan memenuhi ketentuan kuil diberi sertifikat. Jadi instalasi yang mau dipasang biasanya untuk instalasi rumah yang lama menggunakan kabel-kabel yang sudah lama, biasanya kabel itu lebih lebih rapuh sehingga perlu diganti. Jadi ketika instalasi rumah yang lama sudah lama dipakai, misalkan sudah sampai 60 tahun atau 70 tahun, sebaiknya kabelnya diganti ya. Hari ini sangat berbahaya ketika kalian menggunakan kabel-kabel yang lama. Biasanya kabelnya ada yang beberapa sudah digigiti tikus, ada yang sudah berdebunya banyak, seperti itu. Jadi sebaiknya ada tetap perawatan penggantian, terutama yang menggunakan kabel-kabel yang kecil-kecil, contohnya kabel NIA. Kadang malah tidak ada isolatornya, seperti pipa tidak ada, jadi langsung kabel NIA tanpa isolator berupa pipa. Sebaiknya kabel NIA ini ada isolatornya berupa pipa PVC ya. Sedangkan untuk kabel NIA ini tidak apa-apa bila tidak menggunakan pipa, tapi lebih baik lagi jika ada pipanya. Kemudian untuk perencanaan dan pemasangan instalasi memiliki izin menggunakan tenaga teknis. Ketika kalian memasang, sebaiknya berhubungan dengan BTL, Biro Teknik Listrik. Nah, besok kalau kalian PKL, ada namanya Biro Teknik Listrik yang ada di Blora, tepatnya kalian Tugu Pemuda, Tugu Pahlawan, belok kiri. Kalau dari Jepon lurus ke Blora ada Tugu, kemudian belok kiri, nanti kiri jalan ada gang masuk. Nah, di situ nanti ada tulisannya BTL Blora, PT apa lupa saya. Kemudian ada tulisannya peralatan listrik yang mutunya diawasi oleh LMK. LMK ini apa? Lembaga Mutu Kelistrikan. Nah, ini harus ada LMK-nya supaya lebih aman. Nah, di gambar diagram lingkaran berbagian sama besar, ketiga syarat tersebut memiliki porsi yang sama pentingnya, dari andal, terus aman, terus ekonomis. Nah, ini harus kalian pelajari ya. Syarat ekonomisnya bagaimana, keamanan bagaimana, keandalannya bagaimana. Ini dari listrik sumber pembangkit listrik tenaga uap, pembangkit listrik tenaga air, disalurkan ke jaringan, kemudian dinaikkan tegangannya, kemudian menuju ke rumah-rumah, instalasi jaringan rumah, tegangan rendah menuju ke rumah. Nah, ini kemudian ketika di rumah, siapa yang bisa mengukurnya? Ya, ini alatnya namanya KWH meter. KWH meter di rumah kalian ada dua, ada yang berupa analog dan ada yang berupa digital. Analog ini yang versi lama, digital versi baru. Ketika analog bayarnya 1 bulanan, kalau yang digital bayarnya kalau habis harus diisi, berarti diisi dulu baru dipakai.
Nah, ini perbedaannya ya. Syarat pemasangan KWH meter ada 3, ada 5. Macam-macamnya bisa dibaca sendiri. Kemudian untuk pemasangan ini, pemasangan KWH meter biasanya dari listrik PLN ada L ini line itu fasa, kemudian N ini netral, kemudian L masuk ke 1, netral masuk ke 4, kemudian 2 ini menuju ke fasa output, kemudian kelima ini menuju ke netral output. Nah, 3 ini buat tengah-tengah biasanya untuk grounding. Pak, biasanya untuk yang digital ini tidak ada yang nomor 3 ya, cuma biasanya ada 1, 2, 3, 4. Kemudian yang groundingnya di mana? Biasanya di body atau di bagian tubuh, kalian lilitkan di situ, kemudian tancapkan ke tanah gitu, langsung ke MCB ini berupa apa? Nah, tadi sebelum masuk ke ini ada istilah APP, alat pengukur dan pembatas pengukuran. APP, alat pengukur dan pembatas. Alat pengukurnya berupa KWH, sedangkan alat pembatasnya berupa MCB. Nah, MCB-nya ini sampai ke sini ya. MCB 1 fase. MCB fungsinya buat apa? Untuk pemutus atau pengaman terhadap beban lebih atau hubung singkat. Beban lebih maksudnya ketika kalian menggunakan peralatan listrik berlebihan, nanti akan trip atau putus atau MCB-nya turun atau MCB-nya mandek atau memutus jaringan listrik. Kemudian hubung singkat ini apa? Ketika terhubung antara fasa dan netral, maka ini akan menyebabkan MCB-nya memberikan pengaman langsung ngetrip atau menutup sendiri, turun sendiri. Biasanya kalau on ini ke atas, kalau off ini ke bawah. Nah, besar daya listrik yang ada di rumah ini macam-macam ya. Ada yang 2 ampere, 4 ampere, 6 ampere. 6 ampere ini MCB-nya. Jadi besar daya ini tergantung dari MCB-nya. Ketika MCB-nya 2 ampere, maka daya yang bisa dipakai itu 450 watt atau volt ampere. Kok volt ampere ini gimana? Rumusnya I sama dengan P per V ya. P per V, volt ampere. Ini istilah nama satuan yang lain, sini bisa pakai buat 450 watt. Kemudian yang 4 ampere ini 900 watt. Dari manakah perhitungan ini? Cara ngitungnya bagaimana? Misalkan itu kan 2 ya, 2 ampere sama dengan rumusnya 2 kali 220 volt. Dari mana? Rumusnya itu P sama dengan I kali V. Kita tahu ampernya adalah 2, kemudian tegangan standar ya 220, hasilnya adalah 450. Lupa ini ke 440 harusnya kan ya, benar, ini 440, dan daya yang bisa dipakai ini 450, itu tambahan, gampangannya seperti itu. Misalkan kita mencoba menghitung untuk yang 6 ampere, berarti 6 kali 220, hasilnya 6 kali 220 pakai kalkulator, 6 kali 220 1320. Lupa ini kok malah kurang Pak? Ya nggak apa-apa, itu adalah
batas ya, batas kurang lebihnya 1300 watt. Ini 440 watt. Nah, biasanya digenapkan ya 1300. Nah, ini 900. Coba kita menghitung juga. P sama dengan 4. Pak, 3 ampere tidak ada, Pak. Ada yang ada, tergantung MCB-nya ada apa tidak. Sepertinya tidak ada. Sama dengan 880 watt. Tertulis 900 watt. Kurang lebihnya seperti itu. Paham ya? Nah, kemudian bagaimana cara menentukan kebutuhan listrik untuk rumah kita? Misalkan contoh identifikasi peralatan listrik, dua buah air conditioner, 1 PK. Air conditioner ini apa? Ini AC ya, 590 watt kali 2 1180 watt. Kemudian kulkas, TV, rice cooker, kipas angin, lampu totalnya 2000 sekian. Nah, berdasarkan perhitungan ini dari identifikasi jumlah kurang lebih 2150 watt. Nah, atau 2150 volt ampere ya. Besar MCB kita tahu untuk rumus, tadi kan rumusnya P sama dengan I kali V. Kalau mencari I berarti I sama dengan I P per V ya. Nah, jadi besar MCB ini, besar MCB sama dengan I hitung. Nah, I hitung ini berbeda dengan I rumah ya. I rumah itu yang tertera di kWh meter. Kemudian I hitung ini besar MCB. I hitung dihitung ini pemakaian yang kalian gunakan. Nah, ketika besar MCBI sama dengan daya pertegangan, dua halnya bagi dua sama dengan 9,77, sehingga dipilih besar MCB adalah 10 ampere, yaitu 220. Ini 220. Nah, ini baru bisa mencukupi dari 2150 ya, ini 10 ampere yang dipilih. Nah, tugas kalian pertama adalah identifikasi peralatan listrik di rumah, hitung total dayanya, hitung besar MCB yang dibutuhkan, dan cek MCB yang tertera di rumah. Nah, jika I hitung lebih besar daripada I rumah, maksudnya ini MCB di rumah, biasanya MCB akan selalu trip, sehingga pasti akan listriknya mati ya. Ketika kalian menggunakan peralatan berlebihan, pasti jeglek. Terus solusinya, silahkan buat 2 solusi. Satu apa, 2 apa, wajib ini ya. Kok 1 apa 2 apa, ini apa Pak? 1 adalah apakah kalian mau mengganti MCB nya. Ketika kalian mengganti MCB nya, tentukan berapa. Yang kedua, jika tidak mengganti, solusinya bagaimana. Begitu ya. Demikianlah pertemuan pada kedua, dan tugasnya
pertama identifikasi, yang kedua tentang hitung penggunaan MCB-nya. Nah, sebelum saya tutup, contoh MCB seperti ini ya. Nah, cirinya menentukan adalah C2 ini artinya 2 ampere, C4 artinya 4 ampere, C6 artinya 6 ampere, C10 10 ampere, C16 adalah 16 ampere, C20 adalah 20 ampere. Kemudian biasanya MCB itu berat di mana? Di bawah kWh meter. Ini kWh meter analog atau versi lama. Kemudian ini MCB yang versi kWh meter yang versi digital. Sekian dari pertemuan kali ini. Saya Pak Doni Salosa. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.